Halo guys, hari ini aku pengen share mengenai apa itu makanan keras dan apa itu susu. Mungkin banyak orang punya pandangan yang berbeda, interpretasi juga macam-macam. Aku pun sendiri pernah berpikir kalau makanan keras itu artinya apa? Oh, aku mesti mengajarkan sesuatu yang beneran itu kayak keras sekali. Sesuatu yang menusuk hatinya orang agar mereka itu bisa maju sama Tuhan. Mungkin teguran keras pada dosanya mereka. I used to think like that. Dan mungkin ada sedikit bobot kebenaran dengan cara berpikir seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita beneran pengen gali sesungguhnya arti dari makanan keras dan susu, itu berbeda. Dan karena video kali ini cukup panjang, aku sampaikan saja konklusi di paling depan. Jadi ketika kita bicara soal makanan keras yang dalam firman Tuhan, itu berbicara mengenai pengajaran yang dalam mengenai Tuhan Yesus. Dan ini nggak ngomong mengenai aplikasi kehidupan kita semata. Kok bisa seperti itu? Yuk kita belajar sama-sama. Teman-teman bisa lihat di layar itu 1 Korintus 2 ayat 4-7. Aku nggak akan baca, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi konteks dari yang kita lihat di layar ini adalah Paulus ini ngomong kepada orang-orang di Korintus. Di ayat 4-5 itu ngomong kesannya kayaknya Paulus itu nggak ngomong ke orang-orang Korintus meyakinkan mereka akan Injil, akan Tuhan Yesus itu dengan kata-kata yang berhikmah, dengan kata-kata yang wah begitu loh. Tetapi akan kekuatan Allah. Itu yang Paulus tonjolkan pada orang di Korintus. Tapi itu nggak stop di situ loh guys. Kita baca ayat berikutnya di 6-7. Itu dibilangi seperti ini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Secara nggak langsung Paulus bilang, hey, aku ngomong sama kalian, orang Korintus, itu nggak pakai hikmat. Dalam kelemahan bahkan mungkin. Agar apa? Di ayat 5 dibilangi, agar imanmu itu nggak bergantung pada hikmatnya manusia, tapi pada kekuatan Allah. Karena Injil, kata firman Tuhan, itu adalah kekuatan Allah. Nah, tetapi di ayat 6 itu dibilangi, in your case, Corinthians, aku nggak ngomong pakai hikmat, tetapi bagi orang-orang yang matang, aku memberitakan hikmat. Itu bukan hikmat manusia, bukan dari dunia dibilangi, tetapi hikmat dari Tuhan. Something yang dalam, yang dunia ini nggak mengerti, yang datang cuma dari Tuhan. Itu dikasih tahu pada anak-anak Tuhan yang matang, yang siap menerima makanan keras. Pertanyaannya, kenapa orang-orang di Korintus itu nggak diberitakan dengan cara yang sama? Dijawab di 1 Korintus 3. Teman-teman bisa lihat di layar. Aku nggak akan baca sampai gimana, bisa lihat sendiri. Dikatakan di sini di ayat 2, Paulus mengatakan kalau orang-orang di Korintus itu nggak bisa terima makanan keras. Makanya Paulus nggak menyampaikan hal-hal yang dalam kepada orang-orang di Korintus. Karena mereka masih memerlukan susu. Jadi konklusinya so far apa? Paulus bukannya menentang pengajaran yang dalam, hal-hal berbau teologi tentang Tuhan yang dalam, Paulus nggak menentang sama sekali. Tetapi Paulus itu memilih-milih orang, siapa yang dapat menerimanya, siapa yang nggak dapat menerimanya. Karena ada orang tertentu, dia bisa terima makanan keras, ada orang tertentu, dia cuma bisa terima susu. Seperti yang Paulus katakan di suratnya. Berikutnya kita buka Ibrani 5 ayat 1-14. Sekali lagi, karena terlalu banyak, teman-teman cukup lihat di layar aja. Dari ayat 1-11 ini berbicara mengenai Yesus sebagai imam besar Allah menurut peraturannya Melkisedek. Ini bukan kebenaran aplikatif untuk kehidupan kita sehari-hari yang seperti kita dengar di gereja. Enggak. Karena ini adalah kebenaran teologi yang mendalam mengenai siapakah Yesus itu. Jadi penulis Ibrani menuliskan bagian ini, salah satunya tujuannya apa? Untuk meyakinkan orang-orang minimal yang hidup di zaman itu bahwa dengan mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya, kita sebagai anak Tuhan, kita itu tetap mengikuti Yesus dengan setia meskipun melewati persekusi ataupun aniaya sekalipun. Karena kita tahu siapakah Allah yang kita sembah, siapakah pribadi yang kita ikutin, yang kita beneran sampai harus rela mati untuknya. If he is that worthy, maka dengan senang hati harusnya kita ini kayak memberikan hidup kita bahkan sampai disiksa sekalipun. Dan ini kita cuma dapatkan ketika kita mengerti pengenalan akan Tuhan secara mendalam lewat baca firman seperti ini. Yang menariknya coba teman-teman lihat di ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, penulis Ibrani yang ngomong ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena it's not easy untuk menjelaskan mengenai hal-hal seperti ini kan, tentang Yesus itu imam besar dan segala macam. Orang-orang awam di zaman sekarang apalagi, itu susah mengerti kayak beginian.
Mereka cuma kebiasa mendengar, oh Yesus itu baik, Yesus itu Tuhan, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, kayak begitu-begitulah. Tapi untuk seputar kayak begini yang mendalam mengenai imam besar dan segala macam, orang-orang itu nggak paham. Karena terlatih, sayangnya, dari gereja masing-masing untuk nggak mengerti hal seperti ini. Sedangkan ini ditulis bukan cuma untuk pendeta, bukan cuma untuk lulusan teologi, tapi untuk setiap anak Tuhan. Karena ada gunanya kita mengerti seperti ini. Tapi kita lanjut baca dulu. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat ayat 11. Itu penulis Ibrani bilang apa? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Apa yang mau dikatakan lebih banyak lagi? Ya, teman-teman bisa baca ayat 1 sampai ayat 10. Itu apa? Penjelasan teologia yang mendalam mengenai siapakah Yesus itu. Dalam konteks ini, Yesus sebagai imam besar. Pingin dijabarkan lebih dalam sama penulisnya Ibrani kepada setiap kita. Tetapi, di stop di sini. Karena digambarkan di ayat berikutnya apa? Kita masih memerlukan susu. Kita nggak bisa menerima makanan keras seperti ini. Jadi digambarkan apa? Makanan keras itu sama dengan pengajaran teologi yang mendalam. Inilah arti sesungguhnya dari makanan keras dan susu. Kalau makanan keras adalah pengajaran teologi yang mendalam, kebalikannya apa makanan keras? Susu adalah pengajaran teologi yang sangat dangkal. Itu definisi simpelnya. Dengan mengatakan lebih banyak lagi yang harus aku ingin katakan. Di ayat 11, ini indikasinya buat kita apa? Bahwa Tuhan sebenarnya lewat penulis Ibrani ini pingin kita sebagai anak Tuhan untuk lebih mengerti hal-hal yang seperti ini. Bukan cuman, oh iya kita ini mesti belajar mengampuni, kita mesti belajar mengasihi. Hey, that is important. Itu adalah reminder yang penting kita harus terus diingatkan. Itu benar. Tetapi dengan kita baca ayat ini barusan, kita tahu bahwa hey, kalau cuman pengajaran yang dangkal-dangkal saja untuk aplikatif kehidupan kita saja, if that's all you have, dan kita nggak belajar hal yang lain lagi, kita cuma terima susu saja, dikatakan di firman Tuhan apa? Kita adalah anak kecil yang nggak memahami tentang kebenaran. Panca indera kita ini nggak terlatih, kata firman Tuhan. Kita nggak bisa bedakan mana baik, mana jahat, bahkan kayak, how come? Ini teguran yang keras banget loh guys. Untuk gereja kita masing-masing di zaman sekarang. Apakah kita nih menerima makanan keras atau susu? Coba teman-teman renungkan masing-masing. Dan yang menariknya apa juga? Di sini digambarkan alasannya kenapa sih kita ini nggak bisa menerima makanan keras. Di ayat 11 itu dikatakan apa? Karena kita menjadi lambat untuk mendengar. Secara nggak langsung dibilangnya apa? Karena kita itu udah nggak mau dengerin hal yang seperti ini. Kita udah nggak mau denger pengajaran-pengajaran yang dalam tentang firman Tuhan. Makanya kita jadi lebih susah mengerti. Tidak heran, di bagian firman Tuhan yang digambarkan apa? Di akhir zaman, mereka nggak mau dengar pengajaran firman Tuhan yang sehat, tapi mereka mengumpulkan pengajar-pengajar untuk mengajarkan apa yang enak didengar oleh telinga. Ironis gak sih? Ini semua ada hubungannya. Meskipun yang di gereja diajarkan mungkin nggak sesat exactly, kayak tetap mengasihi, mengampuni, bla bla bla, itu nggak salah. Tetapi kita nggak mengikuti firman Tuhan yang disampaikan di sini. Harusnya standarnya itu segini, tetapi di gereja-gereja nyampaikan itu segini. Ini ibarat sederhananya begitu. At least ini yang aku lihat. I could be wrong, tetapi teman-teman bisa menimbang apakah aku punya alasan yang valid mengatakan ini apa tidak. Coba teman-teman perhatikan juga di ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan apa? Asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kalau di bahasa Inggrisnya itu ngomong soal basic elementary teachings of Christ, basically. Jadi kayak pengajaran-pengajaran yang mendasar mengenai kekristenan intinya gitu loh. Dan ini kita digambarkan lebih detail itu di pasal berikutnya, Ibrani 6. Kita lihat sama-sama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama atau asas-asas pokok tadi yang kita baca di pasal sebelumnya. Dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi something yang lebih kompleks, sesuatu yang lebih utuh, sesuatu yang lebih berat.
bahasa kasarnya gitu. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, perumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Inilah contoh-contoh yang dimaksud dengan asas-asas dasar. Jadi guys, pembaptisan, penumpangan tangan, itu kan sesuatu yang sangat praktis sekali yang kita lakukan. Pembaptisan juga ngomong soal pertobatan dan segala macam. Nah, kalau ngomong soal kebangkitan orang mati dan hukuman kekal, itu sesuatu yang dialami nanti. Dan mungkin sekarang kita lebih belajar tentang teologinya di balik itu. Tetapi itu pun adalah apa? Asas-asas dasar pokok mengenai kekristenan. Ya toh, kalau misalnya kita jadi orang Kristen, kita orang percaya, kita mengerti harusnya kayak, oh iya, ada hukuman kekal, ada kebangkitan orang-orang mati, itu yang akan kita alami semua nanti. Ini semua sangat mendasar sekali. Dan uniknya, di ayat 1 itu gambarkan apa? Kita disuruh meninggalkan pengajaran-pengajaran itu, suruh tinggalkan. What? Suruh tinggalkan. Dan disuruh apa? Bukan cuma tinggalkan, tapi kita suruh beralih. Jadi artinya apa? Kita memindahkan fokus kita dari sesuatu yang dasar ini kepada sesuatu yang lebih utuh, perkembangan yang lebih penuh. Di bahasa Inggrisnya disebut be taken forward to maturity, sesuatu yang mendewasakan kita daripada sekedar pengajaran-pengajaran yang dasar banget. Aku berani bilang, mengampuni itu dasar, mengasihi itu dasar. Itu sesuatu yang kita ini SD banget. Kalau kita jadi orang Kristen, ini ada sesuatu yang dasar sekali. Kita kalau nggak mengerti ini, kita nggak bisa sebut diri kita orang Kristen. Karena orang Kristen itu dikenal sebagai apa? Orang yang mengasihi, orang yang mengampuni musuh-musuhnya, yang berdoa bagi musuh-musuhnya bahkan. Jadi ini dasar. Dan kita disuruh tinggalkan, kita beralih pada sesuatu yang lebih dalam. Suruh tinggalkan susu, kita suruh ke makanan keras. Apa? Pengajaran teologi yang mendalam tentang Tuhan. Meskipun teman-teman kalau baca di Ibrani 6 ayat 3 itu digambarkan kalau, hey, penulis Ibrani juga nggak masalah mengajarkan ini kembali ke kita. Tetapi kita di-encourage, didorong untuk kita ini meninggalkan dan kita ini makin dewasa oleh pengajaran-pengajaran yang lebih dalam. Dan teman-teman juga lihat di layar, ini adalah list ayat-ayat yang mendukung kalau kita ini suruh menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan lewat pengajaran yang lebih dalam firman. Last but not least, kita cek 1 Petrus 2 ayat 1-2. Karena aku tahu pasti akan ada orang yang bilang, loh, ada loh di firman Tuhan bilang kalau kita ini mesti menginginkan susu yang murni. Apakah ini bertentangan artinya dengan firman Tuhan yang kita baca tadi? Aku rasa sih tidak. Kita cek sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 1-2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. First things first, apakah susu di sini ngomong hal yang sama mengenai pengajaran yang cetek seperti yang kita baca di sebelumnya? Enggak. Karena ini adalah sebuah analogi. Kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir yang terus menginginkan susu yang murni. Itu apa di sini? Firman Tuhan, kebenarannya Tuhan. Itu artinya. Ini nggak ngomong soal level pengajaran, enggak. Tapi ini ngomong soal aku ingin firman. That's it. Jadi setelah kita ini buang kejahatan, kita buang kemunafikan dan segala macam, kan kita buang semua tuh sampah-sampah dari hidupnya kita. Then setelah kosong dari hal-hal yang jahat itu, kita isi hidup kita dengan apa? Firman Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi nggak ngomong soal level pengajarannya exactly, no. Tapi ngomong soal kita sebagai anak Tuhan, kita butuh firman. That's it. Jadi ini nggak bertentangan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. I hope ini menjelaskan bahwa, hey, makanan keras dan susu ini ngomong soal levels of teachings. Seberapa dalam kita ini mengenal kebenaran firman Tuhan yang harusnya itu kita sebagai anak Tuhan itu kita terima. Kita mengerti. Dan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Jadi itu nggak ngomong soal pinter-pinteran. Kita lebih banyak tahu dari orang lain apa enggak. Enggak. Tapi dengan kita mengetahui semua kebenaran ini, makanan keras makin banyak kita konsumsi, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Inti sarinya begitu. Dan ini pun termasuk pengenalan akan Tuhan. Dan ini pesan khusus bagi teman-teman yang karismatik, karena aku juga orang karismatik. Guys, Bible study, makanan keras seperti ini, itu nggak cuman buat orang-orang reform, guys. Nggak cuman buat orang-orang yang di luar gereja, golongan karismatik Pentakosta. Firman Tuhan itu buat kita, guys. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang digambarkan di Ibrani? Bahwa kita telah menjadi lamban untuk mendengar. Dan kita ini cuma bisa terimanya susu. Kita nggak bisa terima makanan keras. Kalau iya, firman Tuhan bilang, kita ini anak kecil. Kita nggak mengerti pengajaran tentang kebenaran. Kan itu guys, aku invite, ayo kita lebih open dengan hal yang seperti ini.
Karena inilah yang Tuhan mau buat kita. At the very least, ini yang aku temukan. Aku bisa salah, tentu saja. Tetapi I have very good reason untuk percaya hal seperti ini. Dan I hope teman-teman bisa terberkati juga dan bisa belajar dari sesi kali ini. Yuk kita sama-sama konsumsi makanan keras.